Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat medsos sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Ya, kali ini saya sedang berada di rumah teman ya. Sebagaimana biasa ya, ngobrol-ngobrol ringan tentang apa pentingnya sistem ketuhanan atau kesadaran bertuhan. Ini nama channel gua Quran, bukan kurang. Quran, Q U R A N. Quran. Enggak ada komanya tuh di R kan, kalau Quran ada komanya, koma atas an. Ini enggak, Quran gitu. Itu singkatan dari kuantum kesadaran. Gitu. Ternyata ilmu ketuhanan itu bisa digapai dengan tingkatan kesadaran. Makanya ada alam sadar, alam bawah sadar yang berlapis-lapis, dan alam di atas sadar yang berlapis-lapis. Untuk menuju Tuhan, kemana arahnya? Apakah ke bawah? Wah, ini banyak nih ilmu-ilmunya tuh. Atau yang ke atas, atau ke bawah enggak, ke atas enggak, cuman di sini, di kesadaran aja. 1, 2, 3. Nah, pakai yang mana nih? Nah, kita bisa coba membagi, paling enggak yang dikenal di masyarakat kita ya. Alam kesadaran. Nah, ini belajar dengan kemampuan intelijensi ya. Kemampuan otak akal. Membaca, menalar, memahami, mengerti. Kemudian menghafal termasuk tuh. Ya, kemampuan otak kanan kiri, yaitu alam kesadaran kita tuh. Nah, itu hardware-nya berupa hardware atau software ya? Software ya. Berupa otak besar kanan kiri tuh, yang besar di sini nih. Nah, neokortex namanya kalau nggak salah tuh. Kalau otak kanan kan untuk keperluan taktik, misalkan mencari solusi dan lain sebagainya tuh, sejenis itu dah. Kalau yang kiri untuk mengingat, menghafal, berimajinasi termasuk. Nah, kenapa imajinasi masuk ke kiri? Ya karena segala sesuatu yang nongol, misalkan orang melihat sosok hantu, itu pasti udah ada duluan di sini, di otak kiri. Makanya disebut imajinasi atau halu gitu. Seperti itu. Nah, ternyata ada lagi softwarenya, perangkat lunaknya. Di bawah neokortex ada otak kecil tuh, di tengah bagian dalam. Itu dia tombol dari perasaan manusia. Simbolnya adalah hewan. Hewan yang reptil. Nah, hewan reptil itu kan dia bisa berkamuflase, itu contohnya bunglon ya. Dia bisa berkamuflase. Itu kenapa disimbolkan otak kecil itu sebagai reptil itu.
Nah, itu udah mulai mau masuk ke alam bawah sadar tuh. Gitu. Itu lapisan kedua dari otak. Yang ketiga, batang otak. Banyak yang menyebut itu adalah kemampuan spiritual. Padahal sejauh yang saya ketahui atau saya coba pelajari, bukan di situ ternyata. Gitu. Nah, itu bisa dicek di buku Pernafasan Otak Ilcili. Nah, itu menarik sekali itu. Nah, ini buku Pernafasan Otak ini sempat bukan sempat ya, bahkan masih menjadi rujukan orang-orang spiritual yang ada di Indonesia yang coba mengurai tentang metafisika berketuhanan gitu. Ternyata bukan dari situ tuh. Contoh kemampuan dari batang otak itu kalau versi Ilcili ini di buku Pernafasan Otaknya itu dikisahkan seperti ini contohnya. Ibu-ibu bawa anak kecilnya, bawa anaknya masih kecil balita gitu di kebun binatang. Nah, kemudian anaknya itu terjatuh di kandang singa tuh. Kalau kandang singa kan di tempat penonton di pagar gitu kan. Kan ada gini dulu tuh, ini biasanya ada sungainya dulu tuh. Gitu. Ini baru lahan dari tempat harimau-harimau atau singa-singa itu kan. Dikisahkan jatuh tuh anak kecilnya. Itu dengan refleks penggabungan antara rasa otak kecilnya, nah, jadi neokorteksnya si ibu ini udah nggak berfungsi. Yang ada rasa khawatir, takut dan sebagainya, tapi udah nggak disaring di neokorteksnya, di alam sadarnya. Alam bawah sadarnya ternyata yang bekerja. Kalau pemahaman saya yang sekarang ya, apa yang terjadi? Dia langsung lompat tuh, lompat ngambil anaknya, naik lagi dengan cepat, gitu. Karena kondisi mencekam gitu kan, hawa melindungi, rasa melindungi anaknya bisa membuat dia melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu. Nah, itu yang kata Ilcili contoh dari kemampuan batang otak. Tapi dikategorikan oleh Ilcili ini batang otak adalah kemampuan spiritual. Ternyata bukan, itu adalah eksplorasi kemampuan alam bawah sadar yang hanya sesekali keluarnya. Si ibu ini contohnya, coba Bu ulangin lagi tapi nggak dalam kondisi bahaya kayak yang tadi itu. Oh nggak bisa, dia takut. Dia paksain ya malah celaka dia. Luka gitu kan. Nah seperti itu. Apakah itu spiritual? Dulu saya memahami iya, tapi sekarang bukan. Itu itu spiritual ala alam bawah sadar. Alam sadar, alam bawah sadar, menuju Tuhan ya ke alam atas sadar gitu. Baru maha sadar ya Tuhan itu sendiri. Nah, seperti itu. Si ibu itu hanya eksplorasi di sini dia. Tapi dapatnya sekali aja karena momen mencekam kan. Kalau dilatih terus bisa itu. Nah, kelemahan ternyata itu termasuk kelemahan. Sebab apa? Itu kemampuan dari orang yang suka main di kemampuan kekeramatan misalkan. Larinya ke klinik-klinik gitu. Ilmu kebal contohnya. Persugihan, ngepet, tuyul. Populer kan di masyarakat kita, apakah ada ilmu itu? Sejauh pengamatan saya ada. Gitu. Tapi apakah real ilmu itu? Asli gitu. Yang asli ada, yang palsu pun banyak. Gitu. Udah ilmu palsu, dipalsuin lagi gitu. Dukun-dukun palsu lah gampangnya begitu. Pura-pura sakti padahal nggak sakti, atau setengah sakti tapi gimana gitu kan. Tapi kita nggak bahas ke situ.
Yang terpenting manusia itu benar-benar harus suka tidak suka, mau nggak mau, manusia diciptakan itu rujukannya